Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa menyimak lagi kajian kitab Uqudul Jen. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dipraktekkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbun Ghafur. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam, qudwah kita, uswah kita, habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam yang kedua kalinya semoga tercurah dan terlimpah kepada keluarga tercintanya, sahabat setianya, dan tabi'in tabi'at sebagai pengikutnya, dan kita semua umat akhir zaman yang betul-betul senantiasa merindukan dan mencintai junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita bisa bersama beliau, berkumpul dengan beliau nanti di akhirat di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun berada, insyaallah kajian ini masih tentang bab rumah tangga ya. Yang akan disampaikan pada kajian ini materinya tentang istri yang solehah dicinta Allah, dicinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah satu penjelasan dalam kitab ini ya, wa kana Khatimul Al-Asam yaqulu min alamatil mar'atis salih, min alamatil mar'atis salihati ayyakuna hubbuha makhafatan lillah wa ginaha al-qana'atu biqismatillah. Khatim Al-Asam menerangkan di antara tanda-tanda wanita atau perempuan atau istri yang solehah itu, yang pertama adalah mencintai suami itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai suami itu karena mahabbatan lillah, takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah merasa cukup dan menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ginaha al-qana'ah biqismatillah, merasa cukup dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata Hatim Al-Asam, tanda-tanda istri yang solehah itu, ini menurut versi beliau ya, Hatim Al-Asam, yaitu wa khuliyuha as-sakhawatu mimma mumlikun. Yang ketiga adalah perhiasan yang dikenakannya adalah bersifat sosial. Ya. Kemudian yang menjadikan dia solehah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan suaminya, dia solehah betul-betul menurut baginda Rasulullah SAW, dia pemurah atas harta yang dimilikinya, ya, pemurah atas harta dan yang dimilikinya. Yang keempat ya, adalah ibadatu wa husnu khidmatiz zauji wa himmatuha al-istidadu lil mauti. Menurut Hatim Al-Asam ya, wanita yang solehah yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah, dan betul-betul ini menjadikan
salah satu ahli surga Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya adalah perbuatan baik. Berbuat baik dan berkhidmat kepada suaminya. Yang kelima yaitu cita-citanya, ya, cita-citanya apa? Cita-citanya adalah bersiap-siap menghadapi kematian. Ini wa himmatuha al-isti'dadu lil mauti. Jadi bersiap-siap menghadapi kematian. Nah, ini perempuan yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang solehah. Ya. Yang pertama, mencintai suami karena takut kepada Allah. Yang kedua, merasa cukup dan menerima pemberian dari Allah. Yang ketiga, perhiasan yang dikenakan, yang dipakainya adalah sifat sosial dan dia pemurah atas hartanya. Yang keempat, ya, ibadahnya adalah berbuat baik dan berkhidmat kepada suami. Yang kelima, yaitu al-isti'dadu himmatu al-istidadu lil maut. Cita-citanya adalah bersiap-siap menghadapi kematian. Kemudian termasuk bagian kabair, ya. Termasuk bagian kabair. Nah, ini mungkin sebaliknya. Istri yang dibenci oleh Allah dan dibenci oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu wa minal kabair ay kabairuz zunubi khurujul mar'ati limuzawijati min baitiha ay mahali iqamatiha bi ghairi idnihi walau li mauti ahadi abawaiha. Salah satu termasuk daripada min kabairi dunub, dosa-dosa yang besar, adalah mereka para istri yang keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, walaupun ya untuk kematian salah satu orang tuanya. Ya. Kenapa demikian? Betul-betul ya, suami ini harus dihormati. Izin, mau dikasih izin mau tidak itu terserah nanti. Ya, yang penting izin ini harus betul-betul dipinta kepada suami ketika istri mau keluar dari rumah, ya, keluar dari rumah. Wafil ihya'i lil Ghazali rahimahullah ta'ala khuruju rajulin fi safarihi wa ahdihi, ya, awsa ila imra'atihi allan tazzala min ulwi ila sufla wa kana abuha fil asfali famarada. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali Hujjatul Islam, ya, Al-Imam Ghazali, diterangkan bahwa dahulu kala ada seorang lelaki yang bepergian jauh. Ini dulu ya, kalau sekarang ada HP, ada alat komunikasi. Kalau dulu tidak ada alat komunikasi. Kalau sekarang umpamanya suami pergi jauh, pulangnya 2 minggu sekali, seminggu sekali, sebulan sekali, bahkan ada yang bertahun-tahun. Seperti yang menjadi TKI, ya, keluar negeri itu bertahun-tahun pulangnya. Minimal setahun atau 2 tahun baru bisa pulang. Ya. Bagaimana istrinya di rumah? Apakah setiap dia akan keluar harus minta izin suaminya? Susah. Dulu tidak ada komunikasi, tidak ada HP, tidak ada alat sambung. Kalau sekarang ada. Ada HP, izinkan. Seandainya, udah aja gini, seandainya saya keluar rumah, saya izinkan, saya ridhokan, saya minta ridho. Insya Allah keluar rumah hanya berhubungan dengan anak atau berhubungan dengan untuk makan dan lain sebagainya, gitu kan, meserencang nasi atau dan lain sebagainya, yaitu bisa izin kalau sekarang. Kalau dulu tidak ada alat komunikasi. Nah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, ya, diterangkan bahwa ada seorang lelaki bepergian jauh dan dia berpesan, auso, dia berpesan. Ya, berpesan kepada siapa? Berpesan kepada istrinya, ilam ro'atihi, kepada istrinya. Kata suaminya, Neng, alla tazzala minal ulwi ila sufla.
jangan kau turun dari loteng, ini rumahnya mungkin 2 lantai ya, atau 3 lantai. Jangan kau turun ya dari loteng, ya dari lantai 2 atau lantai 3 gitu kan. Ya. Ini bangunannya yang di tingkat. Jangan kau turun kalau tidak ada izin. Saya, kata suami. Ini suaminya mau bepergian jauh. Sedangkan ayah dari istri itu berada di lantai bawah dalam keadaan sakit. Nah ini kan dilema. Di sisi lain ada orang tua sakit di bawah. Di sisi lain suami ketika mau bepergi jauh itu, mau keluar rumah, mau pergi jauh itu berwasiat tidak boleh turun. Sebetulnya kalau dilihat dari segi kasat mata dohir, ya ini kalau bahasa istilah Sunda mah teung teuingeun, asa kacida gitu kan. Keterlaluan. Tetapi ya itulah sesuatu hal yang memang pahit menurut agama belum tentu manis menurut dunia. Ya. Tapi manisnya dunia belum tentu bisa manis menurut akhirat, menurut agama. Nah di sini di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya dalam satu riwayat dijelaskan seperti itu, bahwa ketika orang tuanya sakit, ya kemudian si anaknya di atas, orang tuanya di lantai bawah, anaknya di lantai 2 umpamanya, tapi dia punya suami pergi keluar rumah, kata suaminya berwasiat jangan keluar. Jangan keluar dari loteng, dari lantai 2 umpamanya, sebelum aku pulang. Apa yang terjadi? Ternyata ya dia mengutus wanita untuk menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengutus si perempuan itu, si wanita itu yang ditinggal suaminya, mengutus wanita lain ya untuk menghadap kepada junjunan, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Memintakan izin ya supaya bisa turun ke lantai bawah. Karena di bawah ada orang tuanya yang lagi sakit. Ya. Maka kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau bersabda, ati'i jaujaka bi adamin tuzuli. Kau harus taat kepada suamimu. Suamimu berpesan kau jangan turun dari loteng, dari lantai 2 itu. Ya, ini kata Rasulullah ketika perempuan yang diutus itu bertanya, ya Rasulullah minta izin untuk si ibu anu bla 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 bla, orang tuanya lagi sakit di bawah. Kata Rasulullah apa? Ati'i zaujaka. Kau tetap harus taat kepada suami. Ati'i zaujaki. Kau harus taat kepada suamimu. Nah, di sini ya pemirsa, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ya kaum muslimin dimanapun berada, kaum muslimat, masya Allah tabarakallah. Kemudian pamata al-abu, ya mati, ya wafatlah si ayahnya, orang tua si istri tersebut, ya dia wafat sampai dia wafat. Ya. Kemudian itu si ayahnya yang di lantai bawah itu sampai meninggal, ya, gak sempet nengok, gak sempet ngerawat karena dia di lantai atas. Lalu meminta izin kepada baginda Rasulullah SAW, diperkenankanlah turun menyaksikan jenazah ayahnya. Ya. Dia meminta izin kepada baginda Rasulullah SAW karena ayahnya sudah wafat. Dia minta izin untuk menengok, untuk melihat ayahnya terakhir. Apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin wal muslimat? Ternyata ya, annallaha qad ghafara li abiha bi ta'atiha li zaujiha. Si ayahnya ini diampuni dosa-dosa dan kesalahannya oleh Allah dikarenakan apa? Dikarenakan bi ta'atiha li zaujiha, taatnya seorang wanita, seorang perempuan, seorang istri kepada suaminya menjadikan salah satu anugerah terbesar bagi orang tuanya, dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasianya. Jadi
Seandainya agama menyuruh seperti itu, syariat agama Islam menyuruh seperti itu kepada kaum istri, ya, khususnya kepada suami, insya Allah semuanya akan berbuah manis. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk. Ujung-ujungnya, endingnya itu, natijanya itu akan manis. Kalau lihat secara dohir, ya mungkin keterlaluan. Ayah sakit, tidak dijenguk, itu ini dan lain sebagainya. Kan pesan suaminya tidak boleh dijenguk. Tidak boleh turun maksudnya. Akhirnya ayahnya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu wanita-wanita super, ya, istri-istri pilihan yang memang menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Wanita bisa seperti itu, mungkin di balik itu semua ada seorang imam, seorang pemimpin, seorang suami yang Masya Allah sangat luar biasa. Suami bisa membimbing istrinya seperti itu, suami bisa menjadikan istrinya menjadi istri yang solehah. Ini kerja keras suaminya, ya. Makanya kalau bersinergi dua-duanya, ya, sepakat dua-duanya, suami dan istri untuk menjadi yang lebih baik, ya, di dalam kehidupan rumah tangganya, insya Allah akan berbuah manis, bukan hanya di dunia saja, tetapi kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Mudah-mudahan bisa berkumpul dengan keluarga, suami, istri, anak-anak di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun berada yang menyimak kajian ini, kita lanjutkan, ya. Kemudian ada seorang wanita, ya, ada seorang wanita, awsat imra'atun bintaha, faidatun, satu faidah, ya, keutamaan. Awsat imra'atun, ya, berpesan, wasiat, ya. Saat ibu, ya, mungkin ini seorang ibu berwasiat bintaha kepada anak perempuannya. Seorang ibu berwasiat kepada anak perempuannya. Kata ibunya, faqalat ihfadi li jaujiki. Ya. Kata ibunya kepada anaknya, yang pertama, hendaklah kamu bersifat taat, ya, kepada suamimu, ya. Saat imrian tawaqifi di laujiki khisalan, ya, asyaran yakunu laka dakhran, ya, al-ula. Yang pertama adalah yang disampaikan tadi, ini pastilah setiap ibu yang punya anak perempuan, ibu yang bijak, ibu yang cerdas, ibu yang baik, ibu yang betul-betul sayang kepada anak perempuannya, setiap kali pasti dia akan berwasiat atau dia akan berkata yang baik-baik kepada anaknya, menitipkan kepada anaknya. Yang pertama, jaga, awas, dimanapun kamu berada, hati-hati. Itu sudah pasti seorang ibu kepada anaknya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Terlebih-lebih kepada anak perempuan, seorang ibu yang betul-betul dia sayang kepada anaknya dan tidak mau anaknya terjerumus, pasti, ya, bahkan setiap saat dia bilang, dia ucapkan kepada anak tercintanya, ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan dan ditakutkan, ya, anaknya ini celaka, anaknya ini berdosa dan lain sebagainya, ya. Nah, di dalam kitab Uqudul Ujen ini adalah ada salah satu wasiat seorang ibu kepada anaknya, ada 10 wasiat, ya. Ada 10 wasiat. Yang pertama adalah bersifat qanaah lah, ya. Al-qanaatu wa husnus sam'i lahu. Yang pertama, hendak kamu bersifat qanaah, yakni merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah ketika Allah memberikan anugerah rezeki kepada suami, ya, karena suami pun Allah titipkan rezeki ketika dia sudah punya pasangan hidup, maka rezekinya akan bertambah. Allah titipkan rezeki istri kepada suaminya, ya.
Mungkin kalau sebelum menikah cuma segitu aja gitu, tidak ada peningkatan. Karena memang untuk sendiri. Tapi kalau sudah dia berumah tangga, dia punya istri, Allah titipkan kadang rezeki, bukan kadang, Allah titipkan rezeki istrinya itu kepada suaminya. Mungkin suaminya di kerjaan lebih baik, gajinya lebih baik dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semenjak ada keluarga. Setahun, 2 tahun, 3 tahun lahirnya anak, Allah titipkan di keluarga itu bayi mungil. Allah titipkan anak, kemudian Allah titipkan rezeki anak tersebut kepada bapaknya. Dan terus seperti itu. Dan terus seperti itu. Makanya istri yang dicintai Allah, perempuan yang disayangi Allah, disayangi baginda Rasulullah SAW, mereka adalah kaum Hawa, kaum istri yang merasa cukup dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada suaminya. Nah, paham mungkin ya? Jadi tidak meminta sesuatu hal yang suami ini tidak mampu. Tidak meminta barang apapun kepada suaminya seandainya suaminya ini tidak mampu dan menjadi beban yang sangat berat dipikul bagi suaminya. Kecuali meminta sesuatu yang memang sangat berharga, suaminya mampu. Nah, ini qanaat ini diukur daripada penghasilan suami mungkin. Rizki yang dititipkan Allah kepada suami kita. Kalau gajinya besar, kalau punya uangnya banyak, gak apa-apa. Minta yang lebih besar, lebih banyak gak apa-apa. Karena memang mampu. Ya. Standar, lihat sikon, situasi dan kondisi pada saat itu. Kalau memang tidak mampu, gak lah. Aku sayang kepada suamiku, buat apa dia membebani. Kalau tidak mampu, gak mungkin aku minta. Kalau mampu, ya aku akan minta. Itulah sifat-sifat istri yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu-mampu aja, kayak ya pingin duren lah gitu kan. Ya, pingin duren nih, istrinya lewat-lewat jalan-jalan sama suaminya ada jualan duren. Istrinya nyubit suaminya kalau di motor atau di mobil atau lagi jalan, ya dia kepingin duren. Ya kalau mampu dia beli ada uangnya silakan. Ya. Insya Allah mudah-mudahan rezeki yang dikeluarkan suami atas istrinya Allah akan tambah berlipat ganda terus gitu kan. Semakin memperhatikan istri, semakin memperhatikan anaknya, maka Allah akan semakin merhatikan kepada suami tersebut. Yang kedua, apa yang disampaikan seorang ibu di dalam wasiat ini kepada anak perempuannya, ya, yaitu hendaklah kamu selalu memperhatikan dengan baik dan mentaati suamimu. Memperhatikan ya, dengan baik, memperhatikan dengan baik, diperhatikan terus kan? Memperhatikan dengan baik dan mentaati suami. Artinya apa? Ini kitab ini membentuk karakter seorang seorang istri supaya menjadi istri yang solehah. Ya, makanya tidak lepas dari penyampaiannya itu tidak lepas daripada wasiat-wasiat yang terbaik. Ya, supaya nanti tidak merasa menyesal di kemudian hari. Kalau sudah disampaikan wasiat-wasiat seperti ini, sudah disampaikan kajian-kajian seperti ini, sudah disampaikan hadis-hadis tentang wanita penghuni surga, penghuni neraka, wanita yang dicintai Allah, yang dibenci Allah, ya. Tidak apa-apa kalau sudah disampaikan, kalau sudah tahu. Tinggal mau dan tidaknya melaksanakan. Yang penting sudah disampaikan. Ya. Jangan sampai tidak disampaikan, kasihan. Gitu kan. Yang ketiga, meneliti jatuhnya pandangan suami. Ya. Meneliti jatuhnya pandangan suami. Ya. Artinya apa? Ya, ini pesan seorang ibu kepada anak perempuannya. Ya. Jangan sampai suami kamu melihat, memandang kamu, sedangkan kamu dalam keadaan berbuat kejahatan. Nah ini tidak boleh.
Jadi suami melihat istrinya pas istrinya itu dalam keadaan berbuat kejahatan. Itu tidak boleh. Mungkin suami mana yang rela dan ridho melihat seperti itu, pasti dia akan marah. Ya. Kemudian yang keempat, ya. Yang keempat adalah wala yasmu anfu minka illa taiburih. Meneliti jatuhnya hidung suami mencium bau sesuatu. Artinya jangan sampai hidung suami mencium bau tak enak dari tubuhmu. Nah, ini ibu kepada anaknya ya. Jadi betul-betul harus dijaga, harus dirawat. Ya, kecuali kalau suaminya pun ya tahulah Neng, tahu mah gitu kan. Atau Bu karena memang tidak dibeliin parfum atau minyak wangi atau buat badan supaya wangi gitu kan. Nya kelihatan atau kecium bau teh karena diantep ke suami tidak dibelikan pengharum, ya itu mah salah suami emernya. Tetapi istri mau merawat bagaimana kalau tidak ada untuk merawatnya gitu kan. Kalau tidak ada alat perawatnya. Makanya yang lebih baik mungkin seperti itu. Kadang perempuan juga, istri juga merasa seperti itu ya. Artinya dalam keadaan dia tak enak badan atau lagi bau gitu kan. Sama. Bukan hanya perempuan, suami pun sama. Jadi ketika berdua atau dalam keadaan mau tidur ya suami mencium bau badan enak, istri sama mencium bau badan enak terhadap suaminya gitu. Nah, ini harus dijaga. Yang kelima adalah apa yang kelima? Yaitu meneliti ya. Liwakti at-tafaqqudu liwakti tu'amihi wa manamihi. Fa inna syiddatal ju' mulhabatun wa tangidun naum mugdobatun. Yang kelima, meneliti waktu makan suami. Karena sangat lapar itu menjadikan berkobarnya hati mengundang kemarahan. Akhirnya jadwal makan harus betul-betul ya diatur. Jangan sampai suami pulang kerja tidak ada nasi, suami pulang kerja capek belum ada apa-apa di meja makan atau di dapur, di tempat makan. Otomatis ini mengundang kemarahan suami. Biasanya dipicu hal-hal seperti itu. Ya, adanya perdebatan-perdebatan cekcok istri dengan suami salah satunya mungkin dari hal yang seperti itu. Ya. Istri tidak bisa menjaga mengatur ya jadwal makan ya. Atau tidak menyiapkan suami ketika pulang kerja, tidak ada makanan sama sekali. Boro-boro makanan, air hangat pun enggak ada umpamanya. Nah, ini ya mohon maaf ya. Kenapa? Karena punten-punten kalau suami capek pulang berangkat pagi, pulang sore, kadang malam, kadang kepanasan, kehujanan. Wajarlah seorang istri menyiapkan nasi, menyiapkan minumnya, menyiapkan segalanya. Pada saat suami pulang, dia merasa nyaman. Dia merasa nyaman. Ya. Enak ya. Saya ya merasakan lah. Ketika pulang dalam keadaan lapar, terus di rumah gesiap ya, terus nyampak makanan, apalagi makanan nanti anu dipika seneng gitu nya. Lamun tuangan dipika seneng ku orang, resep pisan orang, Masya Allah. Pika nyebut nuhuna ge ka istri tanya ka bojo teh beberapa kali gitu. Saking bahagianya. Ya. Itu. Kemudian yang keenam ya. Yang keenam apa? Yang keenam meneliti waktu tidur suami karena sulitnya tidur akan memancing kemarahan. Meneliti ya, waktu makan ya diatur, waktu tidur suami ya diteliti karena sulitnya tidur akan memancing kemarahan. Itu pun juga sama. Yang ketujuh ya, salah satu wasiat ibu kepada anaknya ini ya kepada anak perempuannya menjaga harta suami, al-ihrazu limalihi wa ru'ayati la khismihi wa iyalihi. Ya.
menjaga harta suami jangan sampai dibelanjakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Ya. Dan jangan pula ditasarrufkan kepada jalan yang suami tidak mengizinkannya. Ini dijaga. Kalau di rumah kita betul-betul hampir 100% menggunakan harta suami. Ketika suami tidak ada, maka harta tersebut al-ikhraj. Kita jaga. Ya, artinya jangan dibelanjakan terhadap hal yang kurang bermanfaat. Kalaupun mau dibelikan apapun yang kita senang itu silakan, yang bermanfaat silakan. Tapi yang tidak bermanfaat, kemudian suami tidak senang kalau beli barang seperti itu, ya itu harus dijaga, jangan sampai seperti itu. Kalau beli makanan yang kita senang, beli barang yang kita senang, suami senang, gak apa-apa. Apalagi betul-betul dengan izinnya suami, membolehkan. Tetapi kalau kita mau beli apa-apa kemudian tidak izin suami, ujug-ujug meli ya. Ujuk-ujuk meli barang teh nukar resep urang tapi suami teresep umpamanya. Kita jangan memaksakan. Jangan memaksakan. Kenapa? Karena kalau kita memaksakan kehendak kita, suami tak izin, gak ridho. Maka itu menjadikan bumerang bagi seorang istri. Lah malapetaka. Jadi tetap harus mentasarrufkan harta suami itu di jalan yang suami betul-betul mengizinkan. Silakan. Ya. Yang kedelapan, menjaga hubungan baik dengan keluarga ya suami. Ya. Menjaga hubungan baik dengan keluarga suami. Ya. Menjaga ke orang tua ya, ke mertua sudah pasti ya. Ke mertua harus sopan seperti kepada orang tua kita. Kemudian ke mamangnya suami, uaknya suami, ponakan suami, pokoknya kerabat besar suami, saudara-saudaranya suami, maka kita harus berhubungan baiklah kepada mereka. Berhubungan baik kepada mereka. Jangan sampai menimbulkan kebencian, permusuhan dan lain sebagainya. Ya. Jangan sampai suami kita sayang tapi orang tuanya tidak kita sayang. Nauzubillah. Suami pun juga sama, suami sayang kepada istrinya tapi kepada orang tuanya enggak sayang, nauzubillah. Jadi harus balance dua-duanya, harus seimbang. Ya. Suami harus sayang kepada mertua, kepada orang tua istri, istri pun juga sama harus sayang kepada orang tua suami. Jadi dua-duanya harus sayang. Harus saling memperhatikan hubungan hubungan keharmonisan di dalam berkeluarga ini. Ya, karena disatu padukan menjadi keluarga besar yang tadinya keluarga istri hanya 10 orang umpamanya. Kemudian cuma itu saja yang harus dihormati, disayangi ya. Tetapi sudah menikah mungkin bertambah keluarga dari keluarga suami atau suami bertambah dari keluarga istri. Jadi semuanya baik suami maupun istri ya betul-betul harus menjaga keharmonisan, keutuhan silaturahmi, jangan sampai memancing emosi, amarah, permusuhan dan lain sebagainya. Ini yang tidak diharapkan. Ada seperti itulah. Mungkin banyak ya. Kalau kita lihat di lapangan banyak seperti itu. Tapi yang jelek-jelek jangan dicontoh. Dan mudah-mudahan yang sadar terhadap aturan dan hukum agama ya dilarang untuk saling bermusuhan insyaallah. Ya. Karena Allah sangat benci orang yang memutuskan silaturahmi. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan, la yadkhulu jannah qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Ini baginda Rasulullah SAW yang bersabda. Yang kedelapan, ya, yang kesembilan ya, yang kesembilan, jangan mengingkari dan mendurhakai perintah suami. Karena jika kamu mengingkari perintah suami, hal itu dapat menyempitkan hatinya, membuat suamimu susah. Nah, ini kan nomor berapa? La tasina lahu ima amran wa la taksina lahu sirran fa innaka in khalafun amarahu aw gharrat sadarahu wa in uksiyat sirrahu lam ta'minni gudwata wa iyyaka summa iyyaka wal farhu baina yadayhi. Ya. Jaga ya dan terus menjadi istri yang solehah.
Jangan mengingkari dan mendurhakai perintah suami. Kalau perintah itu betul-betul baik menurut agama. Selama perintah suami baik menurut syariat agama Allah, selama itu pula istri wajib mentaatinya. Kalau istri tidak mentaati perintah suami yang memang baik menurut agama, maka istri menjadi istri yang pendosa, istri yang durhaka. Kalau suami memerintahkan hal-hal yang dilarang oleh agama, suami memerintahkan kepada istrinya sesuatu hal yang dilarang oleh syara, maka ini walaupun istri tidak mentaatinya, tidak akan durhaka kepada istrinya. Kenapa? Karena yang diperintahkan hal-hal yang berbau maksiat. Istri pada saat itu tidak boleh taat kepada suaminya, bahkan seorang istri ketika melihat dan mendengar suaminya memerintahkan terhadap yang hal-hal maksiat, boleh menentang pada saat itu. Apakah dosa istri menentang kepada suami dalam keadaan seperti itu? Tidak, karena itu amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau suami memerintahkan yang baik-baik kepada istrinya, kemudian istrinya tidak taat pada saat itu, maka istrinya durhaka pada saat itu kepada suaminya. Ya. Kemudian apalagi ini akan menimbulkan sempit hati, ya, membuat suaminya susah dan lain sebagainya. Dan perempuan yang tidak soleh, tidak taat, ini yang tidak diharapkan. Makanya Al-Quran itu banyak sekali menjelaskan tentang kemuliaan-kemuliaan para wanita, kemuliaan-kemuliaan para istri. Dan hadis Rasulullah SAW pun banyak sekali, ya, menceritakan, menjelaskan tentang kehebatan-kehebatan wanita-wanita atau para kaum istri, para istri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, ya, salah satu wasiat yang disampaikan, ya, Imra'ah bintaha, seorang ibu kepada anak perempuannya, ya, adalah jangan menyiarkan rahasia suami, sebab jika kamu membuka rahasia suami, maka kamu pasti tidak aman, perbuatan mengkhianati suami. Jangan sampai. Makanya suamimu adalah pakaianmu, istrimu adalah pakaianmu. Jangan kau sobek-sobek pakaian di antara pakaian kamu. Istri jangan sobek-sobek pakaian suami, suami jangan sobek-sobek pakaian istri. Artinya apa? Rahasia rumah tangga kita cukup cuma kita, suami dan istri yang tahu. Kalau bisa. Tapi kan pada dasarnya realita, ya, di lapangan tidak seperti itu. Iya, tapi kalau bisa jaga rahasia suami oleh istrinya, rahasia istrinya oleh suami. Jangan sampai menyiarkan rahasia ini, menyampaikan kepada orang lain rahasia-rahasia tentang rumah tangga. Ini sangat aib sekali. Ini perbuatan yang mengkhianati baik istri maupun suami, ya. Ini paling banyak, mungkin banyak, ya, di lapangan seperti itu. Pada dasarnya, ya, kadang kalau nggak seneng sekali, paling cerita kepada keluarga bahwa istri gini. Istri pun cuma cerita bahwa suami gini. Kalau bisa selesaikan. Ya. Kalau bisa selesaikan berdua. Sudah tidak selesai berdua, mungkin ya itu baru orang tua ikut andil, ikut campur urusan kita atau urusan suami dan istri pada saat itu. Ini aib sekali ketika kejelekan atau rahasia di dalam rumah tangga, baik istri maupun suami, disiarkan, disampaikan, diberitakan, diuar-uar, kabatur lah istilah nanti. Jadi tidak boleh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada kajian kali ini cukup sekian. Ini mudah-mudahan bagi suami pun, mudah-mudahan para suami mendengar, ya, kajian ini, para istri mendengar kajian ini, supaya dua-duanya betul-betul muhasabah. Khusus saya pribadi, ya, yang menyampaikannya, mudah-mudahan bisa menjadi suami yang baik, menjadi imam yang baik bagi istrinya, menjadi bapak yang baik bagi anak-anaknya. Karena insya Allah kalau rumah tangga kita betul-betul
menjadi rumah tangga yang harmonis, barokah, maka akan dimudahkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus pribadi saya sendiri, mudah-mudahan keluarga saya sendiri, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan keluarga para mustami'in mustami'at yang menyimak kajian ini dimanapun berada. Saya doakan mudah-mudahan tatkala yang sudah berumah tangga Allah jadikan sakinah, mawaddah warahmah wabarakah, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan yang terbaik kepada hamba-hambanya. Aqulu qouli hada khudma sofa damak wa qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.